Tanda mata dalam garis kehidupan Part 2. Berusaha tegar saat hati masih merasa gusar. Berusaha melepas meski diri masih belum ikhlas. Berusaha melupakan meski ada keinginan untuk bertahan. Dari membangun sebuah kepercayaan menjadi cara terbaik untuk merelakan dengan. Saat ini aku baru saja menduduki bangku kelas 1 Madrasah Aliyah selaras dengan kelas 10 sekolah menengah atas dan sederajat. Lebih tepatnya sudah memasuki minggu ketiga aku bersekolah setelah liburan Hari Raya Idul Fitri. Senja baru saja menyapa kami, para penduduk bumi yang menyukainya. Tak terkecuali aku sangat menyukai senja, cantik, indah, membahagiakan, tak lain karena namaku juga memiliki makna selaras dengan senja yang kini sedang kutatap dari depan kamar asramaku sayup-sayup bersamaan dengan angin sore yang bersemilir. Azan maghrib mulai berkumandang. Suara muazinnya terdengar begitu merdu. Suaranya merdu banget ya. Seraya menepuk punggung Alina, temanku yang sedang asyik melamun. Alina terkejut, "Syafa, ya Allah ngagetin aja ih." Iya merdu banget, tapi kok didengar-dengar asing ya. Kayaknya orang luar deh. Gumamnya sambil menimpali argumenku. Sejenak kami berdua saling mengadai-andai memiliki seorang imam sebagai pemimpin keluarga seperti muazin yang bersuara merdu itu. Bayangan indah kami dengan spontan dibuyarkan oleh pengurus keamanan yang sedang berkeliling asrama untuk mengingatkan para santri untuk segera bergegas menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Memang iya dulu semua santri yang ada di pondok pesantrenku selalu melakukan sholat jamaah di masjid antara santri putra maupun putri. Namun sekarang setelah bagian belakang asrama putri direnovasi dan disulap menjadi sebuah musola, bagi santri putri tidak lagi diperkenankan untuk melakukan sholat jamaah di masjid melainkan berjamaah di musola. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya seluruh santri baik santri putra maupun santri putri melakukan kegiatan rutinitas yang dijalani dan dianggap wajib saat masih menyandang gelar santri dalam dirinya. Aku beserta teman-temanku bergegas menuju kelas kami yang jaraknya lumayan jauh, ibarat sudut bangunan pondok sebelah kanan menuju sudut bangunan pondok sebelah kiri, tepatnya di depan gerbang asrama putra, di samping minimarket pondok pesantren, tempat untuk berbelanja di dalam asrama. Kelasku saat itu menduduki 3 wusto, kelas pertengahan di Madrasah Diniyah pondok pesantrenku, dan setelah itu kami satu kelas di wisuda untuk melanjutkan ke tahapan kelas ulia. Gemuruh angin malam sepoi-sepoi, beriringan dengan lantunan nadom yang saling bersahutan dari berbagai kelas yang ada di Madrasah Diniyah pondok pesantrenku. Untuk nadom sendiri di pondok pesantrenku dikelompokkan menjadi beberapa tahapan sesuai dengan kelas yang diampu. Ada nadom Jurumiyah, Imriti, dan Alfiyah. Santri di pondok pesantrenku juga tidak jauh beda dari santri lainnya. Saat nadoman ada tipe santri yang nurut banget sama aturan madrasah diniyah, bawa majmu,
Nadom sambil tekun bacanya. Ada yang cuma cengir-cengir baru datang. Ada yang enggibah belum mulai kelasnya kepala satu pondok udah dikibahin. Dan macem-macem deh ngangengin suasananya. Setelah nadoman berakhir, saatnya menunggu Ustadz Zah datang atau kalau enggak pasti ada badalnya pengganti. Karena ustadznya tak kunjung datang, ku beranikan bertanya pada teman putra di kelasku tentang siapa yang azan tadi maghrib demi terlepas dari beban rasa ingin tahu. Seraya menengok ke belakang, "Hei, mau nanya nih." Arka meyahutiku sambil asyik menembel kitabnya. Karena keseringan ditinggal meraih mimpi di saat yang tidak tepat. "Iya, mau nanya apa, Fa? Apa mau bantu nembelin kitab nih, masih banyak?" Dengan menyodorkan kitab tebal tafsir Jalalainnya. "Enggak enak aja. Yang tidur siapa, yang tanggung jawab siapa? Aku mau nanya tadi yang azan maghrib orang luar ya, kok asing suaranya?" "Oh alah, gitu ta? Enggak, dia santri baru temen seangkatan kita namanya Hasan Al-Ghifari. Hayu ngaku kamu suka ya, Fa?" Sambil menggodaku dia berhenti menembel kitabnya dan berpindah duduk di seberang bangkuku karena sepertinya ustadz kami berhalangan hadir dan belum ada tanda-tanda ustadz badal menghampiri kelas kami. Kuhabiskan beberapa menit mendengar cerita dari Arka tentang Hasan. Sini ku ceritain, dia anaknya sopan banget, Fa. Baik, pendiam, suaranya merdu banget, suara aku aja kalah sama dia. Idih, percaya diri banget kamu, Kak. Emang pernah suara kamu bagus, ngomong aja kadang udah bikin telinga sakit. Oh gitu ya, ya udahlah, bikin hati temen seneng dikit napa. Lanjut nih. Dia pindahan dari pondok pesantren Darul Amanah. Urusan kenapa dia pindah ke sini gak usah ditanyain. Kepo kamu kebangetan, Fa. Sambil menertawakan aku dengan puas. Gitu ya, udah iya, aku gak kepo. Oke, makasih udah mau njelasin meskipun nyeselin juga. Oke, sama-sama, sahutnya sambil pindah ke tempat duduknya semula. Ternyata kelasku memang benar-benar tidak ada ustadz maupun ustazah badalnya sampai lonceng sebagai tanda berakhirnya jam madrasah diniyah selesai. Beranjaklah aku dan Mahira menuju asrama. Kususuri jalan dengan pohon rindang yang menjulang, bersama dengan derap langkah santriwan-santriwati lainnya, desir angin yang memeluk erat tubuh kami serta gemuruh dari langit sebagai penanda bahwa langit ingin membasahi bumi. Langit memang tidak pernah menyadari siapa saja dan apa saja yang terbasai karena guyupannya. Dari situ kita belajar bahwa mungkin saja perkataan, perbuatan kita dengan tanpa kita sadari bisa melukai hati siapapun. Fa, abis ini ngapain? Temenin aku nyuci yok, pinta Mahira sambil sedikit merengek. Waduh, kayaknya enggak bisa deh. Aku udah janji tadi sama Azkia buat bantuin dia nugas. Oh gitu. Okelah, apa sih maknanya saya buat kamu kalau bersanding sama Azkia? Canda Mahira kepadaku sedekat asap yang meruap dari didihan air. Sedekat aroma khas kopi panas dengan hidung.
Memang keduanya dekat dalam benakku, namun lambat laun bisa menjauh sejauh angin membawanya kemanapun ia pergi. Askia, ia adalah adik kelas 1 tingkat lebih rendah dariku, namun ketika ditilik dari usia dia 2 tahun lebih muda, parasnya yang cantik membuat siapa saja yang melihatnya pasti terpesona. Oh iya, cantik memang. Namun tidak hanya dia yang cantik, banyak yang cantik seperti dirinya, namun tidak ada yang baik sepertinya. Dari sudut pandangku, karena aku menganggapnya sudah tidak ada jarak bagi kami antara kakak kelas dan adik kelas. Aku menganggapnya sama berat seperti aku menganggap Mahira, seberat rindu Milea pada Dilan, seberat kekaguman Zulaikha kepada Yusuf. Kami telah dekat sejak Askia duduk di kelas 8 sekolah menengah pertama dan saat itu aku duduk di kelas 9. Biasalah, namanya juga santri, gimana sih kedekatan kita? Karena kami di sini tidak terpaut dengan gadget handphone, maka waktu kebanyakan habis dikikis oleh sebuah kumpulan penuh candaan, gelar tawa, tangis, dan kadang hanya iba yang menyapa, tanpa saran atau kritik. Askia adalah anak yang cantik, kalem, dan selalu kukuh terhadap apa yang ia inginkan. Yang paling penting, ia selalu menjadi teman setia dalam istiqomahku ketika sedang berada dalam kesepian dan butuh tempat untuk meluapkan segala yang menggumam dalam hati. Entah sampai kapan kami sedekat ini, hanya takdir yang bisa menjawab. Secerkah harapan dan doa mungkin akan hanya terlontar lalu tersampaikan ke langit. Kini ada banyak kata yang masih kupendam yang tak sempat terucap, entah sudah menjadi tak sempat atau belum lebih tepatnya terucap secara nyata. Namun percayalah, harapan dan kesemogaanku akan selalu bermetamorfosa. Engkau yang pertama kali ku kenal lewat merdu dan renyahnya kumandang azan. Engkau yang pertama kali ku sapa dengan penuh kegugupan. Dan engkau yang pertama kali membuat aku tersenyum dan terbuai kagum. Namun kemudian membuat aku sadar untuk belajar menjadi tegar. Engkau yang pernah menguntaikan kata, sesuatu yang diawali dengan belajar akan berjalan dengan tulus. Dari belajar bertahan berubah menjadi belajar untuk mengikhlaskan.